Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Aku relakan pacarku untuk nikahi kakak kandungku yang sedang hamil. Hidup terasa begitu sempurna, hingga sebuah badai menghancurkan semuanya. Hari itu, langit mendung seolah memberi firasat buruk. Aku baru saja selesai menjemur pakaian saat ayah memanggilku dari dalam rumah. Suaranya berat, tidak seperti biasanya. Ketika aku masuk, kudapati ayah duduk lesu di tikar pandan, memegangi selembar surat sambil menatap kosong ke depan. Ibu berdiri di belakangnya. Kedua tangannya gemetar memegang ujung kerudung. "Lin, sini, nak." Suara ayah lirih, nyaris tak terdengar. Aku duduk di depannya, mencoba menangkap ekspresi mereka. "Ada apa, Yah?" Ayah menyerahkan surat itu padaku. Tanganku bergetar saat membaca tulisan di atasnya. Surat panggilan pengosongan lahan. "Kami akan digusur. Tanah kita dibeli Juragan Rudi. Katanya mau dibangun pabrik. Kalau kita nggak angkat kaki dalam 2 minggu, mereka akan bawa aparat," ucap ibu sambil menyeka air mata. Dunia seakan runtuh. Tanah itu satu-satunya warisan keluarga kami. Disitulah rumah kami berdiri, disitulah ladang kecil kami memberi makan. Dan Juragan Rudi adalah ayah dari Mas Riki. Hatiku mencelos. Aku merasa ditikam oleh dunia yang sebelumnya terasa hangat. Bagaimana mungkin? Riki tak pernah cerita apapun. Padahal seminggu yang lalu, dia masih menggenggam tanganku, berjanji akan segera melamarku. Aku tak bisa menunggu. Malam itu juga, aku menyusuri jalan desa menuju rumah besar Juragan Rudi, tempat Riki tinggal. Rumah itu terang, penuh cahaya lampu dan suara tawa dari dalam. Tapi tidak ada satupun dari itu yang bisa mengusir gundahku. Riki keluar setelah pembantu rumah menyampaikan bahwa aku datang. Wajahnya tampak bingung, lalu berubah pucat ketika aku menunjukkan surat itu. "Mas, ini maksudnya apa?" tanyaku lirih. Suaraku bergetar menahan emosi. Riki terdiam. Wajahnya tegang. "Aku baru tahu pagi ini, Lin. Ayah nggak pernah bilang apa-apa ke aku soal pembebasan tanah. Kita ini bukan tanah biasa, Mas. Itu rumahku, hidup keluargaku. Kenapa ayahmu?" "Aku akan bicara sama beliau," potongnya cepat. Matanya menatapku dalam. "Percaya sama aku, Lin. Aku akan cari jalan. Aku ingin percaya. Tuhan tahu, aku ingin percaya." Tapi 1 minggu berlalu, lalu 2, dan tak ada perubahan. Bahkan truk-truk besar mulai berdatangan. Alat berat menggusur tepi ladang kami, mencabik tanah yang dulu kutanami bersama ibu. Hingga akhirnya, kabar itu datang. Mas Riki akan menikah. Tapi bukan denganku, melainkan dengan Intan, anak pemilik pabrik besar dari kota yang katanya akan menjadi investor utama proyek di desa ini. Aku mendengar kabar itu dari bibir tetanggaku, lalu melihat kebenarannya dengan mataku sendiri. Poster besar terpampang di depan balai desa, dengan wajah mereka berdampingan, senyum bahagia yang menusuk ke jantungku. Aku terdiam. Dunia terasa hening.
Sakit yang kurasakan tak bisa diukur dengan kata-kata. Ricky, lelaki yang pernah berjanji menjadi rumah bagiku, kini menjadi orang yang menghancurkannya. Aku pulang malam itu dalam diam. Di kamarku, aku menangis tanpa suara, membekap tangis dalam bantal, karena aku tak ingin ibu mendengar. Aku tak ingin mereka tahu betapa hancurnya aku. Tapi hatiku sudah tak bersisa. Dan malam itu, aku bersumpah, jika mereka bisa membuangku seperti sampah, maka aku akan bangkit, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang akan berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah menginjakku. Suara ribut itu pertama kali terdengar saat aku sedang duduk di dapur, menyulam benang-benang kenangan yang belum sempat kutuntaskan dalam pikiranku tentang Ricky. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan detak jam tua di dinding yang mengisi ruang rumah. Sampai tiba-tiba, aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau diusir. Aku juga korban. Suara Kak Rita meledak dari ruang tengah, diikuti tangisan keras dan suara kursi tergeser kasar. Aku terkejut, segera berlari keluar dari dapur. Ibu berdiri dengan mata merah. Ayah duduk terkulai di kursi rotan dengan tangan mencengkeram kepala. Dan Kak Rita, kakakku yang biasanya tenang dan penuh wibawa, kini berdiri dengan wajah kusut dan mata bengkak. "Ada apa ini?" tanyaku pelan. Nyaris tak berani bersuara. Kak Rita menoleh padaku, lalu menunduk. Tangisnya pecah lebih keras. Ibu memejamkan mata, seolah tak kuat melihat wajah kami. Tapi ayah yang biasanya tegar, malam itu menatapku dengan pandangan kosong. "Rita hamil, Lin," ucap ibu, nyaris berbisik. Aku tertegun. Kata-kata itu menggema dalam dadaku seperti palu menghantam. "Hamil?" ulangku, tak percaya. "Iya," seru Kak Rita, nyaris menjerit. "Aku hamil. Dan dia pergi. Cowok brengsek itu pergi setelah tahu aku isi. Dia bilang dia belum siap. Dia bilang aku harus gugurin, karena dia tunangan orang." Suasana beku. Udara malam yang seharusnya dingin, kini seperti menusuk dada kami satu persatu. "Siapa dia, Rita?" tanyaku, meski aku sudah bisa menebak sesuatu yang buruk akan keluar dari mulutnya. Rita terdiam. Lalu, dengan suara serak dan tersendat, ia berkata, "Namanya Bayu, asisten pribadi Juragan Rudi." Dunia seolah berputar. Nama itu tak asing. Bayu, lelaki yang sering kulihat di belakang Ricky, membawa berkas-berkas, membuka pintu mobil, membungkuk penuh hormat. Lelaki yang terlihat sopan dan pendiam, ternyata adalah mimpi buruk kakakku. Ayah menatap lantai. Kedua tangannya mengepal. Kita sudah cukup dihina. Sekarang ini, kita mau ditelanjangi habis-habisan. Hah? Ibu mendekap Rita, meski tubuhnya gemetar. Kita harus cari solusi, kita nggak bisa diam saja. Anak ini harus punya masa depan. Aku melangkah maju, menggenggam tangan Kak Rita yang dingin dan lemah. "Kita nggak sendiri, Kak. Aku di sini." Tapi dalam hati, aku tahu badai baru saja mulai. Desa ini bukan tempat yang ramah bagi perempuan yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga. Kami sudah kehilangan tanah, harga diri, dan kini kehormatan kami kembali dipertaruhkan. Dan yang menyakitkan, semuanya masih berakar dari keluarga yang sama, keluarga Juragan Rudi. Dan aku tahu cepat atau lambat, aku harus memilih, diam dalam luka, atau melawan balik demi harga diri yang tersisa. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika suara pecahan gelas terdengar dari ruang tengah. Aku terbangun dengan jantung berdebar, melangkah cepat keluar kamar, dan melihat ayah berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya menunjuk ke arah Kak Rita yang terduduk lemas di lantai. "Belum menikah, tapi kau hamil."
Suara ayah seperti petir yang membelah langit pagi. Apa yang kau pikirkan, Rita? Apa? Kak Rita menunduk. Wajahnya basah oleh air mata. Aku nggak berniat begini. Yah, aku pikir dia serius. Serius? Ayah menyentak keras. Laki-laki macam apa yang serius tapi meninggalkan anakku begitu saja setelah menghamilinya? Aku memejamkan mata, menahan napas. Ibuku terduduk di sudut ruangan. Wajahnya tertutup kedua tangan. Bahunya terguncang hebat oleh tangis yang tak bisa lagi dibendung. Ia menangis bukan hanya karena aib ini, tapi karena ia tahu betapa keras perjuangan kami menjaga nama baik keluarga selama ini. Ayah membalikkan tubuhnya, menendang kursi hingga terbalik. Kita ini siapa? Keluarga kecil yang cuma punya sawah sepetak dan nama baik yang kita junjung tinggi. Sekarang semua itu hancur. Hancur. Kak Rita berusaha bicara. Suaranya gemetar. Bayu janji. Yah, dia janji mau tanggung jawab. Tapi, setelah tahu aku hamil, dia hilang. Dia ganti nomor. Aku ke rumahnya. Tapi dia sudah pindah. Aku nggak tahu harus kemana. Astagfirullah. Rita. Ibuku terseduh. Anakku, anakku. Aku duduk di samping kakakku, menggenggam tangannya yang dingin. Kita akan cari dia. Kak, aku akan bantu. Aku nggak akan biarkan kakak jalan sendiri. Ayah menatap kami tajam. Matanya berair namun penuh amarah. Aku akan cari dia. Anak itu harus bertanggung jawab. Kalau dia pikir dia bisa kabur begitu saja setelah menghancurkan hidup anakku, dia salah besar. Aku bisa melihat kepedihan di wajah ayah, tapi juga ketakutannya. Kami bukan siapa-siapa. Dan Bayu, dia adalah orang dalam lingkaran juragan Rudi, ayah dari Ricky, lelaki yang selama ini kucintai. Hubungan kami, yang dulu terasa suci dan penuh harapan, kini terasa begitu rapuh di hadapan kenyataan ini. Kak Rita menatapku dengan mata memohon. Maafkan aku, Lin, aku nggak bermaksud menyeretmu ke dalam ini. Aku menggeleng, mencengkeram tangannya lebih erat. Kita keluarga, kita jalan bareng. Apapun yang terjadi, aku di sini. Tapi dalam hati, aku tahu badai yang sesungguhnya belum datang. Karena jika ayah benar-benar mencari Bayu dan membawa aib ini ke hadapan keluarga juragan Rudi, maka namaku dan nama Ricky akan ikut terseret. Dan cinta kami mungkin akan ikut hancur bersama. Sore itu langit mendung, seolah menggambarkan suasana hati kami. Ayah berangkat mengenakan baju terbaiknya, kemeja abu-abu yang biasa dipakai saat hajatan. Wajahnya kaku, tegang, dan dipenuhi luka yang tidak terlihat. Aku dan ibu hanya bisa menatap kepergiannya dengan cemas. Sementara Kak Rita tak henti menangis di kamarnya. Beberapa jam kemudian, ayah pulang. Tapi langkahnya bukan langkah orang yang membawa keadilan. Itu langkah orang yang disayat kehinaan. Ayah. Aku menyambutnya di ambang pintu. Gimana, Yah? Ayah diam. Ia melepas sandal, berjalan ke kursi kayu di ruang depan dan duduk, membungkuk seperti orang yang baru saja dipukul berkali-kali. Tangannya mengepal, matanya menatap kosong ke depan. Mereka bilang, Rita godain Bayu. Ucap ayah pelan. Suaranya berat, nyaris tercekat. Katanya anak kita itu perempuan nakal. Sengaja nyeret Bayu biar bisa nikah sama anak orang kaya. Ibuku menutup mulutnya, tercekat. Astagfirullah, mereka bilang begitu. Mereka hina kita, lanjut ayah. Katanya kita cuma keluarga kecil yang numpang hidup di desa ini. Gak tahu malu, nyari panggung lewat anak perempuan sendiri. Aku menggertakkan gigi. Amarahku meledak.
Jadi mereka lebih percaya anak laki-lakinya yang pengecut itu daripada tangisan Kak Rita. Ayah memalingkan wajahnya. Matanya mulai memerah. Aku nggak tahan. Lin. Mereka usir aku. Bahkan Pak Darto, bapaknya Bayu, teriak di depan tetangganya. Suruh anakmu cari bapak dari bayi itu di tempat lain. Katanya, seolah anak kita ini bukan manusia. Aku terduduk lemas. Bukan hanya karena aib ini, tapi karena betapa mudahnya harga diri orang kecil diinjak-injak saat berhadapan dengan kuasa dan uang. Aku mohon maaf, Yah. Kak Rita muncul dengan wajah bengkak dan tubuh gemetar. Aku udah bikin ayah dihina. Aku udah bikin ibu malu. Sudah, Nak. Ayah berdiri, mendekat, lalu memeluk Kak Rita erat. Kamu nggak salah. Yang salah itu laki-laki pengecut yang nggak tahu arti tanggung jawab. Ibu ikut memeluk mereka. Tangis menyelimuti ruang sempit kami malam itu. Tapi bagiku, tangis ini bukan hanya karena kesedihan, ini juga awal dari pertarungan. Karena aku tahu, cepat atau lambat, kabar ini akan sampai ke Ricky. Dan jika keluarganya tahu, apa yang akan terjadi dengan hubungan kami, hari itu desa kami seperti menahan napas. Kabar tentang kehamilan Kak Rita menyebar secepat angin. Di warung, di masjid, bahkan di jalan setapak menuju ladang, bisik-bisik menyayat mulai terdengar, seperti luka yang disiram garam. Dan tak butuh waktu lama sampai berita itu sampai ke telinga keluarga Ricky, keluarga Juragan Rudi. Malam itu, aku dan keluarga diundang ke rumah Pak RT. Maksudnya, mediasi, tapi suasananya jauh dari damai. Ruangan itu penuh ketegangan. Ayah duduk di satu sisi dengan wajah gelap, menggenggam tangan ibu yang gemetar. Aku duduk di samping mereka, berusaha kuat. Di seberang, duduk Pak Rudi dan istrinya yang bermuka angkuh, bersama Bayu dan Ricky. Ya, Ricky menunduk, tak banyak bicara. Pak Rudi membuka suara dengan nada tajam. Kami datang bukan untuk dinasehati, tapi untuk menegaskan. Anak kami tidak bisa menikah dengan perempuan yang menjatuhkan harga diri keluarga kami. Ayah berdiri, wajahnya memerah. Kalian pikir kami memaksa? Anak kalian yang membuat anak saya hamil. Bayu itu pengecut, bukan laki-laki. Bayu menepis. Saya nggak yakin itu anak saya. Siapa tahu dia? Plak, tamparan keras mendarat di wajah Bayu. Ibu, yang biasanya selembut embun, berdiri dengan tubuh gemetar. Kau tuduh anakku perempuan murahan. Suasana mendidih. Pak RT dan beberapa tetua desa mencoba menenangkan. Tapi percuma. Apa kalian pikir karena kalian punya tanah luas dan sawah menghampar, kalian bisa hina kami semaunya? Teriak ayah. Bu Rudi menimpali sinis. Kalau nggak mau dihina, didik anak perempuan kalian dengan benar. Jangan salahkan kami kalau Bayu merasa dijebak. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat saat tubuhnya mulai limbung. Bu, duduk dulu. Tenang, Bu, bisikku panik. Tapi ibu hanya menggeleng. Air matanya jatuh satu-satu, menatap Rita yang duduk di pojok ruangan, menunduk seperti daun layu. Dan Ricky, dia diam. Sejak tadi, dia belum berkata sepatah kata pun. Hanya sekali-sekali memandangku, seolah ingin berbicara tapi lidahnya terkunci oleh gengsi dan tekanan. Hatiku retak perlahan. Ketika akhirnya keluarga Bayu pergi dengan kepala tegak dan luka yang ditinggalkan, aku tahu, malam ini bukan sekadar pertengkaran antar keluarga. Ini perang. Perang harga diri antara orang kecil yang hanya punya kebenaran, melawan mereka yang hanya tahu kekuasaan. Dan yang paling menyakitkan adalah, Ricky tak berdiri di sampingku pagi itu. Matahari bersinar hangat, tapi tidak ada kehangatan di hatiku.
Keluarga kami sedang menyiapkan segala hal untuk pernikahan Rita. Ibu sibuk menjahit baju. Ayah menghitung uang hasil panen yang akan digunakan sebagai modal. Para tetangga mulai membantu. Entah karena empati atau karena ingin jadi saksi drama paling hangat di desa. Dan aku duduk di teras, menatap undangan yang baru saja dicetak. Nama Bayu dan Rita tertulis dengan tinta emas, seperti sepasang kekasih bahagia. Padahal, yang kulihat hanyalah luka yang dibungkus paksa agar tampak utuh. Beberapa minggu lalu, keluarga Bayu akhirnya menyerah. Setelah didesak kepala desa, masyarakat, dan mungkin rasa malu yang makin membesar, mereka menyetujui pernikahan itu. Tapi semuanya terasa dipaksakan. Bukan dari cinta, melainkan dari tekanan dan rasa bersalah yang disangkal setengah hati. Kak Rita tak pernah benar-benar tersenyum sejak hari itu. Dan ayah seperti lelaki yang dipaksa menelan bara, demi menyelamatkan martabat keluarganya. Aku menunduk. Jari-jariku meremas ujung undangan. Arlina. Aku tersentak. Suara itu, suara yang dulu membuatku tenang, kini hanya menyisakan gelombang getir. Mas Riki berdiri di depan pagar rumahku. Wajahnya teduh, tapi mata itu, mata yang dulu memujaku, kini tampak ragu dan penuh penyesalan. Aku bangkit, menatapnya. Ada apa, Mas? Dia diam sebentar sebelum membuka pagar dan melangkah pelan mendekat. Aku cuma ingin bicara. Sebentar saja. Aku menahan napas. Kenapa baru sekarang? Karena baru sekarang aku bisa melawan ayahku, katanya lirih. Aku tahu aku salah diam waktu itu. Tapi kamu harus tahu, aku nggak setuju dengan cara mereka memperlakukan keluarga kamu. Aku tersenyum miring. Tapi kamu juga nggak berbuat apa-apa. Mas, kamu diam. Kamu biarkan keluargamu menghina Kak Rita, menghina ibu. Kamu biarkan kami hancur tanpa satupun keberpihakan. Riki menunduk. Jemarinya saling menggenggam. Gelisah. Aku pengecut. Ya, kamu memang pengecut. Suaraku bergetar. Tapi aku tahan air mata yang mengambang di pelupuk. Aku kira cinta kita bisa bertahan di badai. Tapi ternyata kamu cuma berdiri di dermaga, menonton aku tenggelam. Arlina, aku masih cinta sama kamu, katanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik, tapi aku hanya menatapnya kosong. Kalau kamu masih cinta, kamu seharusnya berdiri di sini. Waktu semua orang membentak kami, waktu ibu hampir jatuh pingsan, waktu aku butuh bahumu. Tapi kamu nggak ada. Aku melangkah mundur. Sekarang, lebih baik kamu pulang. Kak Rita akan menikah minggu depan. Kami semua sibuk, dan kamu bukan bagian dari rumah ini lagi. Wajah Riki menegang. Arlina, tolong. Aku menutup pagar perlahan. Pergi, Mas, sebelum semuanya makin menyakitkan. Pintu pagar tertutup di antara kami. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa aku bisa bertahan tanpa Riki. Setelah semua luka dan keheningan yang menyiksa, hidup perlahan mulai menata dirinya kembali. Kak Rita fokus mempersiapkan pernikahannya. Meski wajahnya masih sering tampak sayu, setidaknya ia mencoba tersenyum. Aku sering menemaninya memilih bunga, menjahit hiasan untuk pelaminan, dan diam-diam menahan air mata saat melihatnya termenung di jendela malam-malam. Di sisi lain, hubunganku dengan Mas Riki kembali tumbuh. Entah bagaimana, setelah percakapan dingin terakhir kami di pagar itu, ia tak berhenti datang. Setiap sore, ia berdiri di bawah pohon mangga depan rumah, menunggu dengan sabar. Kadang hanya membawakan teh hangat, kadang hanya duduk diam di tangga tanpa berkata apapun. Tapi kehadirannya perlahan meluluhkan benteng di hatiku yang nyaris runtuh. Suatu sore,
Saat matahari mulai redup dan burung-burung kembali ke sarang, Ricky menggenggam tanganku di bawah pohon mangga itu. Setelah pernikahan Kak Rita, aku mau datang sama orang tuaku. Melamar kamu, secara resmi. Aku menatapnya, gugup tapi juga bahagia. Apa mereka setuju? Ia menarik napas panjang. Belum sepenuhnya. Tapi aku gak akan mundur kali ini. Lin, aku udah bicara sama ayah. Aku bilang, kamu perempuan yang mau aku nikahi. Apapun yang dia bilang. Air mataku menetes begitu saja. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan harapan. Aku mengangguk pelan. Suara tercekat. Aku juga mau, Mas. Asal kamu benar-benar yakin dan siap. Kami saling menatap. Seolah ingin menyimpan bayangan satu sama lain lebih dalam ke dalam hati. Tapi, harapan memang selalu datang bersama bayang-bayang ancaman. Malam itu, saat aku membantu ibu menggulung kain untuk dekorasi, aku mendengar percakapan dua tetangga yang duduk di beranda samping. Mereka tak sadar aku mendengarkan. Kamu tahu nggak? Keluarga Bayu itu katanya mau nikahin Rita cuma buat jaga nama baik sementara. Setelah anaknya lahir, mau diceraikan diam-diam. Ya Allah, serius? Aku juga dengar kabar begitu. Mereka katanya cuma mau bayi itu. Nggak peduli sama ibunya. Darahku membeku. Kain jatuh dari tanganku. Dan tubuhku gemetar. Aku berlari ke kamar. Mencari Kak Rita. Ia sedang menatap bajunya di gantungan. Mencoba tersenyum. Rita, suaraku parau. Kamu yakin mereka benar-benar mau tanggung jawab? Benar-benar mau jadi keluarga kamu? Dia menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku melihat ketakutan yang tak bisa disembunyikannya. Ia menggigit bibir, lalu perlahan menjawab lirih. Aku nggak tahu, Lin, tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku memeluknya erat, tubuhnya gemetar dalam pelukanku. Dan saat itu aku sadar, bahkan saat kita pikir semua mulai membaik, terkadang badai belum benar-benar pergi. Ia hanya merunduk sebentar, sebelum datang kembali dengan lebih kejam. Malam itu seharusnya malam tenang. Malam di mana kami semua bisa bernafas sedikit lega setelah berminggu-minggu bergulat dengan malu, gosip, dan air mata. Tenda sudah berdiri megah di halaman rumah. Kursi-kursi berlapis kain putih dan pita emas tersusun rapi. Nasi tumpeng dan aneka lauk khas desa sudah mulai berdatangan. Kak Rita duduk di dalam kamar, mengenakan daster tipis sambil memandangi kebaya putih yang tergantung di dinding. Aku melihat sorot matanya yang penuh harap, dan juga takut. Lalu telepon ayah berdering. Kupingnya melekat di ponsel cukup lama. Wajahnya mulai tegang. Suara ayah meninggi. Maksudmu apa? Bayu mana? Kalian bilang dia di rumah. Lalu telepon terputus. Aku berdiri dari lantai. Ayah, kenapa? Ayah menghela napas keras. Bayu nggak ada di rumahnya. Katanya pergi sejak siang. Nggak bilang ke siapa-siapa. HP-nya mati. Dek, seperti tersambar petir. Ibu menjatuhkan baki berisi perhiasan seserahan yang ia susun dengan cinta. Gelang emas jatuh dan bergulir ke sudut ruangan. Seperti nasib yang ikut menggelinding entah kemana. Apa maksudnya ini? Jerit ibu. Kak Rita berdiri dari tempat duduk. Tubuhnya goyah. Nggak mungkin. Bayu janji, dia janji malam ini akan datang bantu pasang tirai pelaminan. Tapi malam semakin larut. Bayu tidak datang. Panggilan-panggilan masuk ke ponselnya hanya menjumpai suara otomatis. Ayah, bersama dua tetangga, akhirnya mendatangi rumah keluarga Bayu. Tapi jawaban yang kami terima bukanlah klarifikasi. Bukan juga penyesalan. Mungkin dia lagi mikir ulang semuanya. Kami juga nggak bisa maksa.
Mungkin ini pertanda. Itu yang mereka katakan. Pertanda? Kami pulang dengan perasaan seperti dilempar dari tebing. Di rumah, ibu sudah menangis tak berhenti. Aku duduk di samping Kak Rita, memegang tangannya yang dingin. Ia tidak menangis, tidak berteriak, justru diam. Matanya kosong menatap lantai, seolah jiwanya tercerabut dari tubuhnya. Mereka mau anakku, tapi tidak mau aku, bisiknya. Kalimat itu menusuk jantungku seperti pisau tajam. Di luar, lampu-lampu dekorasi tetap menyala indah, seolah tak tahu bahwa acara yang harusnya jadi pernikahan, kini tinggal luka terbuka. Aku memeluknya, dan dalam hati, satu hal mulai tumbuh perlahan, amarah. Amarah pada kebohongan, pada kepengecutan, dan pada ketidakadilan yang menimpa kami. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku bersumpah, mereka tidak akan menghancurkan kami semudah itu. Mentari pagi itu menyelinap malu-malu di antara kabut tipis desa kami. Tapi tidak ada yang terasa indah di pagi itu. Bukan bagi kami. Musik gamelan dari pengeras suara perlahan diputar. Bau harum masakan menguar dari dapur belakang. Tamu-tamu mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Duduk di kursi-kursi plastik sambil berbisik-bisik. Sebagian besar dengan ekspresi aneh, seolah tahu sesuatu sedang tidak beres. Aku menatap jam tangan berkali-kali. Pukul 9. 10. Bayu masih belum datang. Tak ada kabar. Di dalam kamar, Kak Rita duduk di depan cermin. Wajahnya dipulas tipis dengan bedak dan lipstik yang seharusnya menambah kecantikannya, tapi justru membuatnya terlihat seperti boneka yang patah hatinya. Matanya bengkak. Ia tidak menangis, tidak juga bicara. Kebaya putih gading dengan sulaman benang emas membalut tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, tapi tubuhnya kaku, dingin. Tangannya mengepal di pangkuan. Dia akan datang, kan? Bisiknya lirih, seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku ingin menjawab, ingin mengatakannya, tapi tenggorokanku tercekat. Pukul 11. Paman dan bibi dari pihak keluarga kami mulai gelisah. Beberapa dari mereka mulai menyindir, mengumpat, mempertanyakan kenapa pengantin pria belum muncul. Telepon ayah terus sibuk mencoba menghubungi pihak keluarga Bayu, tapi tak satu pun diangkat. Lalu, seperti kilat di siang bolong, seorang tetangga datang terburu-buru dengan wajah panik. "Pak, Bu, keluarga Bayu sudah kosong rumahnya. Mereka pergi sejak pagi. Ada yang lihat mobil mereka keluar subuh-subuh." Gelas yang dipegang ibu terlepas, pecah di lantai. Tamu-tamu mulai gaduh. Suara bisik-bisik berubah jadi desas-desus yang tajam dan menyakitkan. Beberapa orang mulai berdiri. Ada yang perlahan meninggalkan tempat duduk. Ayah berdiri di tengah halaman. Suaranya gemetar saat bicara ke pengeras suara. "Saudara-saudara, kami mohon maaf. Sepertinya acara ini tidak bisa dilanjutkan." Kata-kata itu menggema pelan, lalu hening. Sebelum akhirnya suara gaduh dan gumaman kecewa menyebar seperti gelombang. Aku langsung lari ke dalam rumah, ke kamar Kak Rita. Ia masih duduk di kursinya, menatap cermin. Perlahan, air matanya mengalir. Tapi senyumnya yang muncul membuat bulu kuduku berdiri. "Dia pergi, Lin. Dia tinggalkan aku di hari ini," bisiknya. Aku memeluknya erat. Isak tangisnya akhirnya pecah. Tubuhnya gemetar hebat. Di luar, dentuman keras terdengar. Tenda pesta mulai diturunkan paksa oleh pekerja yang tidak sabar. Makanan di piring-piring besar mulai dibagi dan dibawa pulang oleh tetangga. Hari itu seharusnya hari bahagia, tapi malah jadi hari penguburan harga diri dan harapan kakakku. Dan dalam keheningan siang yang ganjil itu, aku bersumpah dalam hati, keluarga itu akan bertanggung jawab. Entah bagaimana caranya, tapi mereka harus membayar luka ini,
Waktu seolah berjalan lambat, menyiksa kami dengan detik demi detik yang menghantam seperti palu godam ke dada. Jam dinding di ruang tamu berdetak nyaring. Setiap tiktoknya seperti merobek akal sehat kami satu demi satu. Ayah mondar-mandir dari beranda ke dalam rumah. Napasnya berat, langkahnya tak teratur. Di tangannya masih tergenggam ponsel. Entah berapa kali ia menekan nomor yang sama, berharap ada jawaban. Tapi tetap nihil. Tak ada suara selain, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kurang ajar. Kurang ajar. Geram ayah sambil membanting ponsel ke sofa. Anak laki-laki tak punya harga diri. Lari dari tanggung jawab seperti pengecut. Di sudut ruangan, ibu terduduk di lantai, bersandar ke dinding. Bahunya terguncang-guncang oleh isak tangis yang tak pernah berhenti. Sapu tangan yang ia genggam sudah basah kuyup. Apa salah kita, Pak? Apa dosa kita? Lirihnya. Suara yang serak dan pecah itu membuat hatiku serasa ditusuk. Aku duduk di samping Kak Rita yang masih terpaku dalam kebaya pengantin. Rambut sanggulnya mulai berantakan. Lipstiknya luntur oleh air mata yang tak henti mengalir. Tapi dia tak menangis lagi. Air matanya mengalir diam-diam, tanpa suara. Seperti jiwanya telah lelah menjerit. Aku menyentuh tangannya yang dingin. Rit, makan dulu, ya? Sedikit saja. Ucapku lirih. Ia menggeleng pelan, seperti boneka rusak. Apa yang harus aku makan, Lin? Harga diriku sudah dilahap habis oleh keluarga Bayu. Aku menelan ludah, menahan tangis yang hendak meledak. Semua orang tahu, Lin. Semua orang tahu aku ditinggal di pelaminan. Semua orang tahu aku sudah hamil sebelum menikah. Lanjutnya, suaranya hambar, nyaris tanpa emosi. Besok, kalau aku keluar rumah, orang-orang akan menatapku dengan tatapan jijik. Mereka akan bisik-bisik. Anak Pak Darso itu, yang gak laku dinikahi, tapi udah bunting duluan. Aku memeluknya. Kita akan lewati ini, Kak. Kita masih punya satu sama lain. Bayu pengecut, teriak ayah tiba-tiba dari ruang tamu. Kalau dia berani datang ke sini, akan aku seret ke tanah. Aku akan buat dia menyesal telah menghancurkan anakku. Tapi kami semua tahu, kemarahan ayah tak akan cukup untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Malam itu datang dengan sunyi yang mencekam. Tidak ada tawa, tidak ada harapan. Hanya suara jangkrik, dan di kejauhan, suara obrolan tetangga yang terlalu lantang, membicarakan kami seolah kami hanyalah kisah di atas panggung sandiwara murahan. Dan aku tahu, badai yang lebih besar belum usai. Sebab di desa sekecil ini, aib seperti milik kami akan jadi makanan sehari-hari. Nama kami akan jadi gunjingan, dan aku, Arlina, juga akan menanggung sisa lukanya sore itu. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit kelabu seperti menyesuaikan dengan kesuraman yang meliputi rumah kami. Ayah duduk di kursi rotan dekat jendela. Wajahnya kosong. Matanya menatap lurus keluar seakan tak lagi peduli pada dunia. Pintu depan diketuk. Pelan tapi tegas. Aku membukanya dengan hati berdebar. Di ambang pintu berdiri Pak RT. Dengan raut wajah canggung, membawa selembar kertas lusuh. Di belakangnya berdiri seorang pria asing. Katanya saudara jauh dari keluarga Bayu. Maaf, saya hanya diminta menyampaikan ini, ujar pria itu, menyerahkan kertas itu kepada ayahku. Ayah membacanya dalam diam. Jemarinya gemetar. Aku mendekat. Kak Rita juga. Meski langkahnya lunglai, ibu menahan napas. Kalimat di kertas itu singkat. Terlalu singkat untuk luka sebesar ini. Maafkan aku. Aku tidak siap menikah dan menjalani semua ini. Aku pergi ke Jakarta. Tolong jangan cari aku. Bayu. Ayah menggeram.
Kertas itu diremas hingga hancur di tangannya. Jadi dia kabur. Dia pikir ini permainan anak-anak. Pak RT menunduk. Wajahnya muram. Keluarga Bayu juga tidak tahu kemana dia pergi. Atau pura-pura tidak tahu. Rita tidak berkata sepatah pun. Ia hanya berdiri diam, lalu mundur pelan dan masuk ke kamar. Pintu ditutup perlahan. Cing. Lalu suara pecahan terdengar dari dalam. Mungkin cermin, atau vas bunga, atau mungkin harapannya yang pecah. Aku mengejar ke dalam, membuka pintu dengan perlahan. Rita terduduk di lantai. Wajahnya menengadah ke atas, menahan air mata. Dia benar-benar pergi. Lin. Suaranya parau. Dia lebih memilih lari daripada bertanggung jawab. Bayu pengecut. Dan aku bodoh. Aku memeluknya. Tak sanggup berkata apa-apa. Sementara di luar, aku tahu kabar ini akan menyebar secepat angin. Desa kecil seperti ini tak pernah kehabisan topik. Dan kali ini, kami adalah bahan utama. Dan seperti yang kutakutkan, tak butuh waktu lama. Sore itu juga, saat aku ke warung membeli beras, aku mendengar bisikan. Dua ibu-ibu yang sedang memilih cabai berhenti sejenak saat melihatku masuk. Itu adiknya Rita. Iya, yang anaknya Pak Darso. Kasihannya, mau nikah ditinggal. Padahal udah isi, katanya. Seketika dadaku sesak. Aku menunduk, membayar cepat, lalu keluar tanpa menoleh. Begitu sampai rumah, aku duduk di teras, mencoba menenangkan diri. Tapi saat itulah suara motornya datang. Mas Riki. Hatiku berdebar. Ia turun dari motornya. Wajahnya serius. Tak ada senyum. Tak ada tatapan lembut seperti biasa. Mas? Panggilku. Nyaris berbisik. Dia tidak langsung menjawab. Ia menatapku lama. Aku baru dari rumah teman. Katanya, kabar soal kakakmu sudah menyebar. Semua orang tahu. Aku menunduk. Aku tahu, Mas, dan aku minta maaf. Dia mendekat, duduk di depanku. Ini bukan soal minta maaf. Lin, aku cuma harus berpikir. Ini situasi rumit. Ayahku sudah dengar juga. Dan dia marah besar. Aku menahan napas. Mas, kamu gak percaya sama aku? Sama kita? Dia diam lama, lalu menghela napas. Aku percaya sama kamu, Lin. Tapi kadang, hidup di desa ini gak cuma soal kita berdua. Ini soal nama baik keluarga. Aku harus mikir. Serius. Hati kecilku runtuh. Kata-katanya dingin. Jauh dari Riki yang ku kenal. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya Kak Rita yang kehilangan masa depan hari itu. Aku juga mulai kehilangan Mas Riki. Suara tangisan Kak Rita mengoyak sunyi yang menggantung di rumah kami. Bukan tangis biasa. Itu jeritan dari jiwa yang hancur. Dari perempuan yang harga dirinya dicabik di depan banyak mata. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Ia berdiri lalu menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Tangan dan kakinya menghentak-hentak seperti anak kecil yang putus asa. Tapi suaranya seperti perempuan dewasa yang baru saja kehilangan segalanya. Aku berlari memeluknya, menahannya agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Tapi tubuhnya menggeliat, menolak pelukan itu. Aku kotor, Lin. Aku hina. Semua orang akan menganggapku perempuan murahan. Aku menangis. Enggak, Kak. Tolong jangan bicara kayak gitu. Tapi ia terus meronta. Dan tiba-tiba, bruk. Ibuku jatuh tersungkur ke lantai. Ayah yang tadi diam sontak berlari menghampiri. Bu. Aku ikut panik.
Nafas ibu terengah. Matanya terpejam. Wajahnya pucat. Ibu! Ibu bangun. Bu! Kak! Tolong! Air! Kak Rita berhenti meronta. Tubuhnya lemas. Ia menatap ibu yang tergeletak dengan pandangan kosong. Aku penyebabnya. Semua ini salahku. Ayah tak bisa berkata-kata. Ia hanya duduk bersila di samping tubuh ibu, menggenggam tangannya dengan erat. Keringat dingin bercucuran di wajahnya yang tua. Aku menatap sekeliling, tenda yang belum dibongkar, makanan pernikahan yang masih terhidang, kursi-kursi kosong, dan bunga-bunga layu yang tidak sempat disaksikan oleh pengantin laki-laki. Hidup kami yang sederhana hancur dalam semalam. Dan aku, Arlina, hanya bisa berdiri di tengah reruntuhannya, tak tahu harus menyelamatkan siapa lebih dulu. Satu hal yang pasti, malam itu tak ada pengantin. Hanya luka, aib, dan keluarga yang nyaris runtuh malam itu. Aku duduk bersandar di dinding kamar. Lampu sengaja tak kunyalakan. Hanya cahaya remang dari luar jendela yang menerangi ruangan. Di tanganku, foto usang berbingkai kayu. Aku dan Mas Riki tertawa di bawah pohon jambu yang tumbuh di belakang rumahnya. Senyum kami saat itu tulus, bahagia. Masa depan terasa begitu pasti. Tapi sekarang, aku mengelus permukaan kaca bingkai itu dengan ujung jari, seolah bisa mengusap semua luka yang kini mengaburkan kenangan. Di kamar sebelah, ku dengar isak tangis Kak Rita yang belum juga berhenti sejak tadi siang. Suara napas berat ayah yang duduk di ruang tamu pun samar-samar terdengar, bercampur dengan desahan lelah ibu yang baru sadar dari pingsannya. Rumah kami yang biasanya hangat kini terasa dingin. Penuh luka. Kak Rita hancur. Keluarga kami hancur. Tapi, bayi itu tetap tumbuh di dalam rahimnya. Aku tahu, aku harus kuat. Untuk Kak Rita. Untuk ibu dan ayah. Untuk bayi kecil yang tak tahu apa-apa. Ia tidak berdosa. Ia tak minta dilahirkan dari hubungan tanpa pernikahan. Dunia akan kejam padanya. Dan jika bukan kami yang melindunginya, siapa lagi? Perutku mulas oleh emosi yang kutahan. Aku tak tahu bagaimana nasibku dan Mas Riki setelah ini. Warga desa sudah pasti tahu. Desas-desus akan mulai menyebar. Kami akan jadi buah bibir, bahan hinaan di warung kopi dan pengajian ibu-ibu. Tapi di tengah semua itu, aku tak bisa pergi. Aku tak bisa berpaling dari keluargaku. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Lembut. Arlin. Suara ayah. Aku cepat-cepat menyeka air mata dan membuka pintu. Ayah berdiri di sana. Matanya bengkak. Wajahnya letih. Tapi untuk pertama kalinya sejak tadi siang, ia berkata dengan suara lirih, bukan amarah. Kamu tidur aja dulu. Ya, nak. Ayah. Ayah jagain Rita. Aku mengangguk pelan. Iya, ya. Tapi sebelum ia pergi, aku memanggilnya. Ya. Ayah menoleh. Aku gak akan ninggalin kita. Ya, ya. Kita pasti bisa lewati ini. Ayah tak menjawab, hanya mengangguk. Mata tuanya berkaca-kaca. Saat ia pergi, aku memeluk foto Mas Riki sekali lagi. Aku tahu, badai yang sesungguhnya belum berakhir. Tapi malam itu, aku membuat janji dalam hati. Aku akan jadi dinding yang menjaga keluarga ini. Meski hatiku sendiri mulai retak malam itu, udara desa terasa pengap. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik seperti biasa. Hanya keheningan yang menusuk. Seakan bumi pun ikut menahan napas menanti kepastian nasib keluarga kami. Ayah duduk di kursi bambu tua di serambi rumah. Rokok di tangannya sudah lama padam. Hanya tersisa abu yang belum ia tepiskan. Aku mendekat pelan. Duduk di sebelahnya, memeluk lutut. Arlina, katanya. Akhirnya,
dengan suara berat yang membuat jantungku tercekat. Hanya ada satu jalan, agar keluarga kita nggak makin tercoreng. Aku tahu maksudnya. Bahkan sebelum ia lanjut bicara, kamu harus menikah duluan. Segera. Kata-kata itu menggema di kepalaku, seperti petir yang menyambar tanpa aba-aba. Aku menoleh cepat ke arahnya. Mataku membelalak. Maksud ayah, aku dan Mas Riki. Ayah mengangguk pelan. Warga udah mulai bicara. Lin, mereka lihat keluarga kita rusak. Mereka hina Rita, hina ibu. Dan kalau kamu nggak segera menikah, mereka akan bilang kalian semua perempuan tak tahu malu. Tapi, yah, ini bukan tentang menutup aib, kan? Suaraku gemetar. Ini hidupku. Ayah menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya yang kasar dan tua. Ayah nggak ingin kamu menikah karena paksaan. Tapi dunia kita nggak adil. Lin, kadang kita harus ambil jalan pahit demi selamatkan yang lain. Aku mengatupkan bibir. Di hatiku, badai lain mulai menderu. Aku mencintai Mas Riki. Tapi menikah demi menyelamatkan kehormatan keluarga? Bukan karena cinta dan kesiapan, melainkan karena tekanan? Kalau kamu mau, lanjut ayah. Besok ayah akan ke rumah Juragan Suparjo. Bicara baik-baik. Mudah-mudahan mereka masih menganggap ini niat baik, bukan aib. Aku tak menjawab. Aku berdiri perlahan, masuk ke kamar, dan menguncinya rapat. Air mata jatuh di bantal. Aku tenggelam dalam diam, memandangi bayangan samar diriku di cermin. Cinta atau pengorbanan? Pagi itu, aku mendatangi rumah Mas Riki dengan langkah yang gemetar. Dadaku sesak. Tenggorokanku kering. Rumah Juragan Suparjo tampak sepi. Hanya suara angin yang menggoyang tirai jendela dan gesekan dedaunan di halaman. Tapi hatiku gaduh. Gelisah. Seorang pembantu membuka pintu, lalu mempersilahkanku masuk. Tak lama, Mas Riki muncul dari dalam dengan senyum lembut seperti biasa. Arlina. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Kamu kelihatan capek. Semalam aku lihat lampu kamarmu masih nyala sampai lewat tengah malam. Kamu nggak tidur, ya? Aku tersenyum kaku. Ada yang harus kita bicarakan, Mas. Wajah Mas Riki menegang. Ia melepas genggaman tangannya. Ini soal Kak Rita, ya? Aku mengangguk perlahan. Lalu, kutarakan semuanya. Permintaan ayah, kehancuran keluarga, dan keputusan yang diminta darinya untuk menikahi kakakku. Ruangan terasa beku setelah aku selesai bicara. Mas Riki menatapku dalam, seakan ingin mencari kebenaran yang lain di balik kata-kataku. Tapi tak ada. Jadi, bisiknya lirih. Mereka mau aku gantiin Bayu, nikahin Rita. Demi kehormatan keluarga, jawabku pelan. Demi menutupi aib. Demi agar ibu dan ayah tidak dihakimi terus. Senyumnya hilang. Ia menoleh ke jendela. Matanya memandang kosong ke kebun belakang. Arlina, katanya akhirnya. Suaranya rendah namun tegas. Aku mencintaimu. Dari awal hanya kamu. Kamu tahu itu. Tapi sekarang mereka minta aku untuk hidup dengan perempuan lain, yang bahkan belum pernah bicara panjang denganku, hanya karena kewajiban. Aku menggigit bibir. Hati kecilku ingin berteriak, ingin menangis di dadanya dan berkata, "Tolak saja, jangan kau nikahi kakakku, tetaplah bersamaku." Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang aku dan dia. Ini tentang keluarga, tentang beban nama baik, tentang luka yang sudah terlalu dalam untuk disembuhkan tanpa pengorbanan. Kalau kamu nggak mau, aku berkata lirih, aku akan ngerti. Ia menatapku tajam. Jangan bilang begitu.
Lin, ini bukan soal mau atau tidak. Ini soal dihancurkan hidupnya demi orang lain. Aku bisa dipaksa menikah. Tapi bisakah aku mencintainya? Bisakah aku tidur di ranjang yang bukan milik kita? Dan kamu? Kamu kuat melihatku jadi suami kakakmu? Aku tak mampu menjawab. Air mataku jatuh diam-diam. Mas Riki berdiri, mengepalkan tangan. Aku harus pikirkan ini, Arlina. Tapi satu hal yang pasti, kalau aku sampai kehilangan kamu, bukan cuma kalian yang hancur, aku juga. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak kami saling mencintai, kami berpisah dalam diam, tanpa pelukan, tanpa janji, hanya luka malam itu. Aku duduk di teras rumah, sendiri, langit mendung, angin membawa bau tanah yang basah. Tapi yang basah sebenarnya adalah mataku, hatiku. Di dalam rumah, Kak Rita masih mengurung diri. Ayah menatap kosong ke lantai, seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Ibu tak banyak bicara. Kami semua seperti bayangan dari keluarga yang dulu utuh. Lalu suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Aku berdiri, tubuhku gemetar tanpa tahu kenapa. Mas Riki turun dari motor, mengenakan kemeja putih. Wajahnya tenang, tapi matanya merah. "Ayahmu di rumah?" tanyanya, lirih. Aku mengangguk, lalu mempersilahkannya masuk. Semua berkumpul di ruang tamu. Mas Riki berdiri di hadapan keluargaku, keluarga yang telah membuatnya harus memilih antara cinta dan kewajiban. "Ayah, Ibu, Kak Rita dan kamu, Arlina," katanya, membuka suara. Aku telah berpikir keras, berat, sangat berat. Tapi akhirnya aku sampai pada satu keputusan. Aku menunduk, kakiku lemas, jantungku berdebar tidak karuan. Aku akan menikahi Kak Rita. Suara itu menggelegar di telingaku. Dunia terasa seperti runtuh. Semua napas dalam ruangan tertahan. "Tapi," lanjut Mas Riki, menatap langsung ke arahku, "bukan karena aku ingin. Bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku ingin menyelamatkan kalian. Karena aku tidak sanggup melihat Arlina menanggung semua beban ini sendiri. Karena aku mencintainya." Mataku membulat, nafasku tercekat. "Dan aku ingin kalian tahu," ujarnya kepada keluargaku. Suaranya mulai bergetar. "Aku akan bertanggung jawab, tapi tolong, jangan paksa aku mencintai seseorang hanya karena kewajiban. Hati ini bukan alat tukar." Kak Rita mulai menangis. Ayah mengusap wajahnya. Ibu menggenggam tangannya erat. Semua diliputi keheningan panjang. Sementara aku hanya duduk. Tubuhku nyaris tak mampu menopang jiwaku yang retak. Aku cinta Mas Riki, tapi aku juga tahu hidup tak selalu memberi pilihan yang adil. Dan kadang, mencintai seseorang berarti melepaskannya demi hal yang lebih besar. Dalam gelap malam itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena cinta yang terlalu dalam, hingga harus dikorbankan. Aku menunggunya di belakang rumah, di dekat pohon jambu yang dulu sering jadi tempat kami mengobrol diam-diam. Hujan rintik masih turun, membasahi dedaunan. Aku berdiri dengan jas hujan tipis, menggigil, tapi bukan karena dingin. Beberapa menit kemudian, Mas Riki datang. Langkahnya berat, wajahnya sendu, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah dalam hidupnya. Ia tidak bicara, hanya menatapku, dan itu cukup membuat dadaku sesak. Aku cuma ingin bicara sebelum semuanya berubah. Suaraku serak, bergetar. "Sebelum kamu jadi suami kakakku." Ia tidak menjawab. Aku menarik napas dalam, lalu mulai bercerita tentang rasa sakit yang kupendam, tentang mimpi-mimpi yang kami bangun berdua,
Tentang malam-malamku yang penuh tangis diam-diam. Tentang betapa hancurnya hatiku saat ayah memintamu menggantikan Bayu. Air mataku tak bisa dibendung lagi. Aku tahu ini semua bukan salahmu. Tapi, aku juga tak tahu harus bagaimana. Mas, aku cuma perempuan yang terlalu cinta padamu. Tapi tak bisa egois. Bahkan untuk mencintaimu dengan utuh. Mas Riki masih diam. Wajahnya menegang. Ia mengepalkan tangannya. Menunduk. Lina. Akhirnya ia membuka suara. Lirih. Kamu yakin ini yang terbaik? Untukmu? Untuk kita? Aku menahan isak. Tidak ada yang terbaik dalam ini semua. Tapi ini yang paling tidak menyakitkan bagi semua orang. Kecuali kamu. Aku tersenyum pilu. Aku sudah biasa disakiti. Tapi aku nggak akan membiarkan Kak Rita menanggung aib sendirian. Dan ayah, ibu, mereka terlalu tua untuk melihat anak-anaknya dihina. Jadi, kalau ini harus terjadi biarlah. Mas Riki maju satu langkah. Ia memegang kedua bahuku. Kamu tahu, Lina, kalau aku menikahi Rita, tubuhku boleh bersamanya. Tapi hatiku akan selalu tinggal bersamamu. Itu kalimat paling manis dan paling kejam yang pernah kudengar. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, karena masih mengingat aku sebagai rumah hatimu. Kami berdiri di sana, dalam hujan, seperti dua tokoh dalam cerita tragis. Lalu ia pergi, tak menoleh lagi. Dan aku berdiri sendirian, di bawah pohon jambu yang basah. Dengan hati yang kini tak lagi utuh, aku mengangguk. Dengan hati yang remuk berkeping-keping, pandangan kami bertaut, begitu dalam. Seperti dua jiwa yang tahu bahwa ini adalah akhir. Akhir dari kisah yang belum sempat utuh. Air mataku tak bisa lagi kutahan. Aku mencintaimu, Mas Riki. Suaraku bergetar, sesak seperti tercekik. Tapi aku juga mencintai Kak Rita. Aku nggak bisa melihatnya hancur lebih jauh. Dan bayi itu, dia nggak salah. Dia butuh seorang ayah. Riki menatapku. Matanya memerah, rahangnya mengeras. Jangan paksa aku untuk memilih luka ini, Lina. Aku menunduk. Tanganku menggenggam ujung jaketnya. Aku mohon demi aku. Demi kita. Lakukan ini sebagai hadiah terakhir untuk cinta kita. Ia menahan napas panjang. Seperti mencoba menyimpan amarah pada takdir yang tak berpihak. Dan setelah ini, kamu mau aku pura-pura bahagia? Menjalani hidup dengan perempuan lain, saat seluruh diriku hanya ingin bersamamu. Aku tak menjawab, karena aku juga tak tahu bagaimana hidupku akan berlanjut setelah ini. Mungkin aku akan belajar menertawakan sakit. Atau mungkin, aku hanya akan menjadi bayangan dari diri yang dulu. Aku nggak akan bisa mencintai Rita seperti aku mencintaimu, katanya pelan. Tapi kalau ini keinginanmu, aku akan melakukannya. Aku tersenyum, getir. Terima kasih, Mas Riki. Terima kasih karena telah mencintaiku sebaik ini, bahkan saat akhirnya kau harus melepasku. Dan malam itu, aku menulis akhir kisah cintaku sendiri. Esok harinya, aku berdiri di belakang kerumunan tamu, mengenakan kebaya biru tua yang sebelumnya kupersiapkan untuk pertunanganku dengan Riki. Tapi kini aku hanya seorang saksi. Saksi atas kisah cinta yang dikorbankan demi kehormatan. Mas Riki berdiri di pelaminan, mengenakan beskap coklat, tersenyum pada para tamu. Tapi aku tahu, senyuman itu palsu. Kak Rita duduk di sampingnya. Wajahnya pucat tapi memaksa bahagia. Perutnya yang membesar tersembunyi di balik kain kebaya. Ketika mata kami bertemu dari jauh, Mas Riki hanya mengangguk pelan. Dan aku membalas dengan anggukan yang sama.
Isyarat perpisahan. Isyarat janji yang dikubur hidup-hidup. Aku tak menangis. Tidak di sana. Tidak di depan semua orang. Tapi saat aku kembali ke kamar malam itu, aku merobek seluruh foto kami, membenamkan wajah ke bantal, dan membiarkan dunia mendengar isak paling sunyi dari seorang perempuan bernama Arlina. Seminggu kemudian, pernikahan Mas Riki dan Kak Rita dilangsungkan secara tertutup. Tak ada pesta besar. Hanya akad sederhana di rumah keluarga kami, dengan undangan terbatas. Tidak ada musik, tidak ada tawa. Hanya suara pelan dari penghulu dan jawaban pelan yang memahat luka. Aku tidak hadir. Hari itu, aku mengunci diriku di kamar. Jendela kututup rapat. Tirai kusibak hanya sedikit. Dari celah itu, aku bisa melihat mobil Mas Riki datang, mengenakan pakaian serba putih. Ayah menyambutnya di depan rumah. Aku tak kuat melihat lebih lama. Aku kembali duduk di atas tempat tidur, menggenggam erat sebuah foto kecil. Foto kami berdua di sawah belakang desa. Senyuman Mas Riki di foto itu begitu tulus, dan tanganku menggandengnya erat. Waktu itu, aku berpikir kami akan bersama selamanya. Aku tak tahu, waktu bisa begitu kejam. Di luar, terdengar suara pelan orang-orang memberi selamat. Lalu suara ibu memanggilku, lembut tapi penuh tekanan. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbisik pada foto itu. Maafkan aku, Mas. Aku bukan tak ingin berjuang. Aku hanya memilih hancur agar orang lain bisa utuh. Dan di saat mas kawin disebutkan, di saat tangan Mas Riki menggenggam tangan Kak Rita, aku merasa seluruh jiwaku dicabut paksa dari tubuhku. Hari itu, bukan hanya Mas Riki yang menikah. Hari itu, aku resmi menjadi perempuan yang kehilangan segalanya. Desa sudah tahu cerita palsu yang disusun, cerita yang menggambarkan Mas Riki dan Kak Rita sebagai pasangan yang saling mencintai. Mereka hidup bahagia, penuh kasih, dan saling mendukung. Cerita itu mengalir begitu lancar, tanpa celah. Semua orang di desa, dari tetangga hingga teman-teman, mempercayainya tanpa ragu. Hanya aku dan keluargaku yang tahu kebenarannya. Hanya kami yang tahu betapa kosongnya senyuman di wajah Mas Riki saat menikahi Kak Rita. Hanya kami yang tahu betapa pahitnya air mata yang kutumpahkan sendirian di kamar malam itu. Hanya kami yang tahu bahwa pernikahan ini adalah keputusan yang dipaksakan, bukan oleh cinta, tapi oleh kehormatan yang harus dijaga. Dan luka itu, hanya aku yang menanggung. Setiap kali aku melihat mereka berdua berjalan bersama di pasar, dengan tangan Mas Riki menggenggam tangan Kak Rita, aku merasa seperti ada jarum yang tertusuk dalam dadaku. Mas Riki, pria yang aku cintai dengan sepenuh hati, kini berjalan di samping kakakku. Senyum itu, tatapan itu, seakan semuanya adalah kebohongan besar. Aku ingin berteriak, ingin mengguncang dunia dan mengatakan pada mereka semua, ini bukanlah cinta, ini adalah pengorbanan yang salah. Namun aku hanya bisa diam, hanya bisa memalingkan wajah setiap kali aku melihat mereka. Hanya bisa bertahan dalam senyum yang dipaksakan, ketika mereka berbicara padaku seolah tak ada yang berubah. "Apa kabar, Arlina?" tanya Kak Rita suatu hari di pasar. Suaranya ceria, seperti tidak ada beban. Aku hanya membalasnya dengan senyum kecil yang terasa kaku. "Baik," jawabku singkat. Meski hati ini terasa hancur, di dalam hatiku, aku ingin berteriak padanya. Ingin memberitahunya betapa ia telah menghancurkan lebih dari sekadar sebuah pernikahan. Betapa aku kehilangan diriku sendiri. Mas Riki datang beberapa langkah di belakang. Wajahnya masih tampak seperti pria yang dulu aku kenal. Tapi aku tahu, ada bagian dari dirinya yang hilang. Ada bagian yang kini dimiliki oleh orang lain. Lama sekali aku tak bisa berkata apa-apa, kecuali sebuah perasaan pahit yang mengendap dalam setiap nafas yang kutarik. Hari itu, saat aku kembali ke rumah,
Aku hanya bisa terdiam. Ayah dan ibu sudah kembali ke rutinitas mereka, mengerjakan pekerjaan mereka di luar. Tapi di dalam, aku merasa seperti terpenjara dalam kenangan yang tak bisa kulepaskan. Kak Rita, kini sudah menikah, dengan segala kebaikan dan kebahagiaannya yang tampak palsu di mata saya. Dan Mas Riki, pria itu, harus tinggal dalam pernikahan yang lebih banyak mengorbankan daripada memberi. Aku menyandarkan kepala di tembok, memeluk lututku dengan rapat. Aku ingin berlari dari semua ini. Namun, jalan itu sudah tertutup rapat oleh kenyataan yang ada. Tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Tidak ada tempat yang bisa menenangkan hatiku yang terluka. Di luar sana, dunia berjalan seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam diriku, aku merasakan semua berantakan. Semua berubah dalam diam. Keluargaku, meskipun mencintaiku, tidak bisa memahami beban yang kutanggung. Mereka melihat Mas Riki dan Kak Rita seperti pasangan bahagia yang tak pernah menghadapi kesulitan. Mereka tak melihat luka di balik senyumku, tak melihat betapa aku hancur oleh pilihan yang kuambil demi keluarga. Di dalam diri Arlina yang dulu, masih ada harapan. Tapi kini, harapan itu semakin pudar, tenggelam dalam gelombang kenyataan yang menamparku tanpa ampun. Bulan demi bulan berlalu. Aku menjauh dari rumah, dari desa yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Aku pergi ke kota, berharap bisa memulai hidup baru, mencari pekerjaan, menyibukkan diri dengan segala hal yang bisa mengalihkan pikiranku dari kenyataan yang menyiksa. Aku bekerja keras, mencoba menghapus jejak-jejak masa lalu yang masih menghantui setiap langkahku. Di kota, segalanya terasa asing. Orang-orang yang tidak tahu siapa aku, yang tidak mengenal cerita keluargaku, membuatku merasa seperti seseorang yang baru. Tidak ada yang mengingat aku sebagai wanita yang pernah mencintai Mas Riki dengan sepenuh hati. Tidak ada yang tahu bahwa aku telah kehilangan cintaku demi seorang kakak yang aku sayangi, demi menjaga kehormatan keluarga yang telah hancur. Namun, meskipun aku mencoba mengubur semuanya, setiap malam aku masih menangis. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menenangkan hatiku yang terluka. Tidak ada pekerjaan yang cukup menyibukkan untuk mengalihkan ingatanku dari semua yang telah kulalui. Aku merindukan Mas Riki, meskipun aku tahu aku tidak bisa memilikinya. Aku merindukan senyuman hangatnya, merindukan tawa kami yang dulu sering bergema di ruangan kecil rumah kami. Tapi, yang lebih menyakitkan daripada semua itu adalah kenyataan bahwa aku rela kehilangan cintaku demi kebahagiaan orang lain. Demi kebahagiaan kakakku. Aku rela menelan rasa sakit yang dalam, menahan setiap air mata, demi menjaga agar keluarga kami tidak tercoreng lebih jauh. Aku tidak menyesal dengan keputusan yang kuambil, tapi aku juga tidak bisa menghapus rasa sakit itu begitu saja. Rasa sakit yang datang setiap kali aku melihat mereka bersama. Rasa sakit yang datang setiap kali aku mendengar kabar tentang kebahagiaan mereka berdua. Aku duduk di tepi ranjangku malam itu, dengan hati yang kosong. Aku menatap langit melalui jendela kecil, seolah mencari jawaban dari bintang-bintang yang jauh di sana. Apakah aku salah? Gumamku pada diri sendiri. Apakah semua pengorbanan ini ada artinya? Namun, tak ada jawaban yang datang. Yang ada hanya kesunyian dan angin malam yang menerpa jendela kamar kosku. Di tengah kesunyian itu, aku sadar bahwa meskipun aku sudah berusaha untuk melupakan, meskipun aku sudah berusaha untuk menjalani hidup baru, ada satu hal yang tetap tidak bisa kulupakan, cinta yang hilang. Namun, mungkin inilah takdirku. Takdir yang mengajarkanku bahwa terkadang, untuk menjaga orang yang kita cintai, kita harus rela melepaskan bagian dari diri kita yang paling berharga. Dan meskipun luka ini akan terus membekas, aku tahu satu hal, aku telah melakukan yang terbaik, meskipun itu berarti harus kehilangan segalanya. Di kota,
Aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku. Aku mulai beradaptasi. Perlahan, pekerjaanku membuatku merasa sedikit lebih kuat. Aku bertemu dengan orang-orang baru, merasakan hal-hal baru yang sebelumnya tak pernah kubayangkan. Tapi meskipun hidupku berubah, ada satu hal yang tak pernah bisa kukendalikan, perasaan dalam hatiku. Dan aku tahu, meskipun waktu akan terus berjalan, luka ini tak akan hilang dalam semalam. Namun aku juga tahu, bahwa aku akan terus berjuang untuk diri sendiri, untuk masa depan yang lebih baik, meskipun aku harus hidup dengan kenangan yang tak pernah bisa kulupakan. 3 tahun kemudian, aku kembali ke desa. Ini bukan keputusan yang mudah, namun aku tahu aku harus melakukannya. Aku berdiri di beranda rumah kami yang sudah lama tidak aku pijak, memandang sekitar, melihat semuanya terasa lebih sunyi dari yang kuingat. Namun ada sesuatu yang berbeda di sini, sesuatu yang membuatku merasa ada harapan meskipun hati ini masih penuh dengan luka. Tiba-tiba, aku mendengar suara tawa kecil di kejauhan. Aku menoleh, dan di sana, seorang bocah kecil berlari dengan ceria, memanggil ayahnya. "Mas Riki, Mas Riki," serunya dengan penuh keceriaan. Mas Riki menoleh, tersenyum padanya dengan penuh kasih sayang. Ada kebahagiaan yang terpancar dari matanya, sesuatu yang dulu pernah kucari, namun kini terlihat berbeda. Di belakang bocah itu, aku melihat Kak Rita berdiri. Wajahnya tampak lebih damai, senyumnya tulus. Dia melambai padaku. Senyum yang dulu seringkali terasa begitu jauh, kini terlihat seperti persahabatan yang telah pulih. Tanpa terasa, aku menahan napas. Ada rasa campur aduk dalam dadaku, rasa yang sulit untuk dijelaskan, antara kebahagiaan dan kesedihan yang tak kunjung hilang. Aku berdiri di sana, menatap mereka. Rasanya seperti melihat masa lalu yang terlukis jelas di hadapanku. Mas Riki, yang dulu hanya milikku, kini menjadi ayah dari anak yang kulihat berlari dengan penuh keceriaan. Kak Rita, yang pernah aku selamatkan, kini berjalan bersama suami yang dulu aku cintai. Mereka tampak bahagia. Aku menghela napas dalam-dalam. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Rasa sakit itu masih ada di dalam hati, meskipun ia sudah tidak sesakit dulu. Tapi aku tahu, aku pernah mencintai mereka. Aku pernah berkorban untuk mereka. Dan itu takkan pernah terhapus begitu saja. Aku bukan perempuan yang kalah. Aku adalah perempuan yang memilih untuk menyelamatkan, meski harus kehilangan. Karena dalam setiap pengorbanan, ada kekuatan yang tumbuh. Meskipun jalan yang kutempuh penuh dengan air mata, aku tahu bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku menemukan kedamaian dalam hatiku. Aku memilih untuk berdamai dengan diriku sendiri, untuk melepaskan masa lalu dan melihat masa depan dengan mata yang lebih lapang. Aku tersenyum pada Kak Rita dan Mas Riki, dan walaupun kami tak akan pernah bisa kembali ke waktu yang dulu, aku tahu bahwa hidup ini selalu memberi kesempatan untuk memulai lagi. Aku tak akan lagi menjadi wanita yang terpuruk oleh kenangan, karena aku sudah lebih kuat dari itu. Dan aku tahu, bahwa meskipun luka ini takkan pernah benar-benar hilang, aku tetap menjadi perempuan yang memilih untuk hidup dengan hati yang utuh, meskipun harus meninggalkan sebagian dari diriku di masa lalu.